7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Oke. Baik, kita akan mulai ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Saya mohon buat yang di belakang untuk maju ke depan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri saudara. Biar hari ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan bagi setiap kita, amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak terima kasih buat kasih-Mu. Satu kesempatan lagi Kau berikan bagi setiap kami ada di tempat ini. Untuk beribadah, untuk menaikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Hanya di dalam nama Yesus mari yang cinta Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Saya mau melihat tangan-tangan yang bersuka cita hari ini, amin. Boleh lihat kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik buat kamu. Jangan cuma kanan kiri, yang belakang juga saudara. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Sebab Tuhan baik bagi setiap kita, amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dia baik bagi setiap kita, amin saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Mari katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari sekali lagi, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin.
Amin. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Dia gunung batu kita dan keselamatan kita. Amin saudara. Haleluya. Kami percaya padamu Tuhan. Kau pimpin langkah kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindung. Mari angkat tanganmu saudara, katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari jemaat saja katakan, Tuhanlah hanya padamu Mari jemaat saja katakan, ku mau selalu bersyukur. Hatiku mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Mari sekali lagi, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan saudara.
Katakan, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Mari sekali lagi tepuk tangan saudara. Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari katakan, terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari katakan, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari sekali lagi katakan, terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpuji ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari sama-sama katakan, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Berikan bagi Tuhan, saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya.
Kau penyelamat kami Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Kau penghibur, Kau pelindung, Engkau menara kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sama-sama katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Biar jemaat saja katakan lagu ini dari awal. Katakan, Yesusku, ku memuji
penghibur. Mari jemaat katakan, mari sama-sama katakan, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada, tiada janji seperti yang tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Tiada yang lain Tuhan Yesus. Kau yang kami sembah, Kau yang layak terima pujian kami Tuhan, sebab Kau yang layak Yesus. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, bersorak bagi-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, Kau gunung batu kami, tempat pertahanan kami. Oh Yesus, biar semua yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. We worship You Lord Jesus. We worship You. Sebab Kau yang layak. Oh, haleluya. Kau ku cinta, Kau ku tinggikan, Kau ku agungkan Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku
Yesus ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. sebab Kau layak, Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas. mari sama-sama kita makin berdiri saudara. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kita satukan hati berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kami semua, Allah Bapa dari Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, Mesias Juru Selamat penebus dosa yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang awal dan yang akhir. Kami selalu senantiasa habis-habisnya mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan, yang oleh karena kasih rahmat dan anugerah-Mu sehingga kami boleh Engkau pertemukan kembali pada pagi hari di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun juga. Kami datang kepadamu ya Tuhan sebagai tubuh-Mu, sebagai jemaat-Mu di tempat ini, di samping memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Kami rindu ya Tuhan untuk Engkau bersabda pada kami, melawat, menjamah kami melalui firman kebenaran-Mu yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Roh Kudus yang ada di dalam kami masing-masing menolong kami untuk kami memahami, mengerti apa yang Tuhan kehendaki lewat firman, lewat perkataan Tuhan yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Ya Tuhan, sebagaimana Roh Kudus yang ada di dalam saya akan memampukan saya untuk menyampaikan apa yang Kau kehendaki untuk disampaikan. Dan kami mohon Engkau patutkan, pantaskan kami untuk menyambut firman ilahi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah kesempatan pertama saya diminta sama Pak Andreas untuk menyampaikan firman. Ini adalah anugerah buat saya karena saya boleh dikasih kesempatan. Tema pada pagi hari ini adalah disorientasi. Disorientasi itu kalau kita lihat adalah suatu penyimpangan. Penyimpangan daripada identitas, esensi maupun jati diri. Kemudian apa sih penyebabnya sampai terjadi disorientasi? Bisa juga karena pergaulan, bisa juga karena lingkungan, bisa juga karena asupan dan konsumsi yang
kita terima atau masuk di dalam kita masing-masing. Nah, pada pagi hari ini kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang Kristen, saya akan menyampaikan apa sih sebenarnya identitas dan esensi daripada kita sebagai jemaat Tuhan atau sebagai orang Kristen atau tubuh Kristus. Sudah barang tentu kita ini bukan orang Kristen jadi-jadian, jadi Kristen. Tapi di antara kita ada Kristen karena keturunan, ada Kristen karena menikah, ada Kristen karena memang dijamah dan dilawat Tuhan. Nah, yang perlu kita ketahui bersama-sama, pertama-tama akan kita bicara apa sih yang dimaksud dengan kisah para rasul 14 itu. Di Antioquia lah itu pertama orang itu disebut Kristen. Kristen menurut yang kita pahami, Kristen itu adalah seperti Kristus. Kristen itu adalah seperti Kristus. Jadi identitas atau esensi dari Pak Kristen itu adalah seperti Kristus. Nah, bagaimana kita sampai kepada level seperti Kristus? Di dalam Alkitab menyebut bahwa pertama-tama kita harus, sebagaimana dikatakan di Matius 28, menjadi murid, melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Jadi, seperti Kristus itu adalah melakukan semua yang Tuhan perintahkan, atau dengan kata lain semua yang Tuhan firmankan. Kita perlu sama-sama ketahui sudah sejauh mana ukuran kita seperti Kristus. Ya tentu didasari pada seberapa banyak kehendak Tuhan atau firman Tuhan yang kita aktualisasikan di dalam pikiran, hati maupun perkataan dan perbuatan kita. Itu ukurannya. Kalau kita belum sampai di level situ, berarti kita dalam rangka jadi orang Kristen. Ya kan? Ada banyak dari kita, ada banyak tubuh Kristus itu mengakui bahwa setelah dia dibaptis, bertobat, kemudian dia menerima kuasa daripada Roh Kudus dimeteraikan, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan sebagai mana itu Kristen, sebagaimana itu seperti Kristus. Nah, yang perlu sama-sama kita ketahui bahwa menjadi murid Tuhan itu harus melakukan semua firman dan perintah Tuhan. Juga di dalam Yohanes 8 itu menyebutkan kalau kamu tetap di dalam firman-Ku maka kamu adalah murid-Ku. Jadi ini sebenarnya jati diri, esensi atau identitas. Bukan karena saya pakai kalung salib, karena saya bawa Alkitab, karena saya ada di gereja, karena saya pelayan Tuhan, aktivis, terus itu mencerminkan saya orang Kristen. Oh, itu jauh sekali. Jauh sekali. Jadi identitas kita atau jati diri kita sebagai orang Kristen itu ditunjukkan daripada perilaku firman yang selama ini yang sudah terrepresentasikan di dalam hidup kita, baik itu lewat pikiran, perkataan maupun perbuatan kita. Nah, kalau kita masih di luar ini, nah ini yang saya bilang terjadi disorientasi. Iya kan? Jadi jangan sama sekali kita mengatakan, oh saya Kristen, saya mengenal Tuhan, saya terima Yesus. Tetapi aplikasi atau representasi hidupnya itu tidak ada mencerminkan apa yang dia akui bahwa dia ini adalah percaya, mengenal dan sebagai orang Kristen. Nah, tadi saya sudah katakan menjadi murid itu adalah melakukan firman. Yohanes 8 juga berkata begitu. Dan kemudian kita lihat di dalam Yohanes 14, 2-3 dikatakan, barang siapa melakukan perintahku, aku dan Bapa akan datang diam bersama dia. Di dalam Yohanes 17, dari ayat 20 sampai 24 berkata, bahwa aku berdoa untuk mereka yang mendengar pemberitaan. Supaya mereka menjadi satu. Mereka di dalam aku di dalam Bapa, dan Bapa dan aku
bersama-sama mereka. Nah, ini sebenarnya esensi, ini sebenarnya identitas kita sebagai orang Kristen. Kalau tanpa ini ya KTP doang yang Kristen. Atau Kristen kita jadikan agama. Kita anut. Tetapi sebenarnya kehidupan kita tidak mencerminkan kekristenan itu. Nah, saya mau katakan, sebelum saya lanjutkan, kita beberapa waktu yang lalu, supaya lebih jelas lagi mengenai disorientasi ini, mengalami peristiwa yang namanya COVID-19. Itu kan kita kenal dengan PPKM dan New Normal. Kita kan sebagai manusia adalah makhluk yang perlu bersosialisasi kan, perlu berkomunal. Kemudian datanglah PPKM dan New Normal. Nah, ini buat saya terjadi disorientasi kita sebagai manusia. Nah, sekarang kalau kita pahami itu di dalam dunia kekristenan, perspektif kekristenan, bahwa kita nggak bisa lari. Kalau kita lari dari sini, dari menghidupi kehendak Tuhan, perintah Tuhan, kita terjadi disorientasi dalam kehidupan kita sebagai Kristen. Ada ayat di dalam Matius 4 dikatakan, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah engkau berbakti. Nah, ini orientasi. Ini orientasi. Kita di luar ini kita disorientasi. Iya kan, celakalah kita kalau kita mengaku Kristen sementara hidup kita di luar ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dialah engkau berbakti. Jadi nggak boleh ada yang lain. Di dalam juga Matius 6 dikatakan jelas sekali bahwa kita tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Jika kita mengasihi yang satu, pasti kita membenci yang lain. Jadi di dalam hidup kita, kalau kita mau jadi pemeluk agama Kristen, atau di mana dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 14 itu adalah kekristenan, ini nggak bisa ditawar. Saya merenungkan diri saya sendiri, sekian puluh tahun saya punya orang tua Kristen, ya kan, begitu Kristen udah. Sampai sekarang saya masih Kristen. Tapi realisasi menerjemahkan kekristenan itu dalam hidup saya, ya kan, belum terverifikasi secara maksimal dengan apa yang saya bicarakan tadi, yang saya sampaikan sama Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu di sini firman Tuhan berkata bahwa kita harus dimuridkan, diajar sama Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintahkan. Nah, ada levelnya. Kalau kita baca di dalam Efesus 1 ayat 2-3, jemaat adalah kepenuhan aku di dalam semua. Ini level. Jadi jangan murid sampai akhir hayat juga murid. Jadi harus mencapai suatu tingkatan ya, bahwa jemaat adalah tubuhku yang kepenuhan aku di dalam semuanya. Jadi sehingga kita ini sebenarnya ada representasi dari Kristus itu sendiri. Jadi kalau kita belum sampai kepada level ini, kita kan disebut jemaat. Coba mari kita pakai firman ini sebagaimana dikatakan di dalam Yakobus 2 sebagai cermin untuk melihat kita seperti apa. Apakah kita sudah sampai ke level jemaat yang adalah tubuhnya, yang adalah kepenuhan dia? Nah, itu masing-masing jawab secara pribadi saja. Ya kan? Inilah level yang harus kita capai. Jemaat adalah kepenuhannya, adalah tubuhnya. Kepenuhan siapa? Kepenuhan Kristus. Ya kan? Berarti kalau sudah bicara begini, berarti aku bukan aku lagi kan? Sudah Kristus. Ya kan? Hidup yang kuhidupi ini adalah kehidupannya Kristus. Karena melakukan firman itu, dikatakan dalam Yohanes 14 itu, bahwa
Yohanes 17 berkata juga bahwa kita akan menjadi satu dengan firman itu. Iya kan? Kita lihat, kenapa Yesus berkata, kalau engkau melihat aku, melihat Bapa. Mengenal aku, mengenal Bapa dalam Yohanes 14. Karena ayat berikutnya, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Bapa. Terwakili. Di dalam Kolose 1 dikatakan, di dalam aku berdiam secara jasmani kepenuhan Kristus. Terwakili. Iya kan? Jadi di sini Yesus sudah memberikan model, suatu contoh kepada kita bahwa kita harus mencerminkan itu dalam kehidupan kita. Nah, kembali kepada tadi, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Nah, sekarang contoh itu kita pakai sebagai cerminan di dalam hidup kita, yang selalu kita mengumandangkan, saya adalah tubuh Kristus, saya adalah jemaat Tuhan. Benar, iya kan? Kesehari-harian hidup kita, iya kan? Aktualisasi hidup kita di luar tempat ini, atau di rumah, atau di mana saja. Apakah kita merepresentasikan Kristus itu? Nah, kalau kita tidak sampai di sini, ini yang namanya disorientasi. Disorientasi. Saya mau katakan di sini, kita juga sering mendengar orang berkata, saya anak Allah. Iya kan? Nggak mau kita bilang anak siapa, tetap kita bilang kita anak Allah. Iya kan? Nah, di dalam Yohanes 1 dikatakan, yang menjadi anak-anak Allah atau keturunan Allah itu, mereka yang lahir dari Allah. Allah itu siapa? Allah itu roh, Allah itu firman. Dia sudah memberikan penjelasan di dalam ayat 14 Yohanes 1. Firman itu menjadi manusia. Jadi kalau kita mengaku anak Allah, sekali lagi orientasinya ya di situ juga. Firman itu menjadi manusia, firman itu menjadi daging. Di dalam 1 Yohanes 3 dikatakan juga begitu. Barang siapa berbuat kebenaran, dia lahir dari Allah. Iya kan? 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 3 berkata begitu. Kalau kita melakukan kebenaran, kita sama seperti Kristus adalah benar. Nah, ini ternyata di dalam kehidupan jemaat, di dalam kehidupan umat, ini cuma seperti slogan saja. Iya kan? Seperti slogan saja. Coba, saya sendiri melihat diri saya secara jujur, harus ada pengakuan. Iya kan? Sudahkah saya seperti Kristus? Sudahkah kebenaran menjadi kehidupan saya? Dan membuktikan saya lahir dari Allah dan saya seperti Kristus? Kata 1 Yohanes 3, 1 Yohanes 2, 29, 1 Yohanes 3. Ternyata mau tunggu sampai kapan? Kita suka dengar mati itu pasti, mau kapan saja bisa mati. Loh, terus mau jadi seperti Kristus itu apa enggak pasti? Iya kan? Bagaimana dengan kematian rohani kita? Iya kan, kapan saja 5 menit, 2 detik, besok nggak bisa mati nggak bisa ditolak. Tapi kenapa menjadi seperti Kristus ini tidak menjadi suatu perenungan yang bisa juga kita mati, stuck hidup kita seperti Kristus, ya mati sudah. Nah, ini yang sebenarnya banyak sekali diabaikan, dicuekin oleh orang-orang. Apalagi kalau saya lihat perkembangan zaman sekarang ini, waduh, pada pemandangan saya, kita harus berawas-awas dengan anak-anak kita, karena di sana sudah kelihatan menjadi generasi yang hilang. Karena generasi anak-anak kita sekarang ini kan generasi dunia maya, bukan dunia fisik. Dan dunia maya itu nggak ada sensor kebenaran. Nggak ada sensor kebenaran di sana.
Ya kan? Semua bisa ada di dalam dunia maya di mana saja. Mau di muka umum, mau dia sendiri, mojok, bisa. Berarti tidak ada sensor kebenaran. Iya kan? Itulah dunia maya. Dan banyak orang sekarang menghabiskan waktunya di dunia maya itu rata-rata 1 hari 7 jam. Menurut yang saya pahami, saya baca. Nah kalau waktu kerja 1 hari 8 jam, 7 jam habis di dunia maya. Ya kan, segala Instagram lah, segala Twitter, segala WA lah. Habis 7 jam. Iya kan? Makanya saya suka dengar-dengar orang berkata sekarang generasi Z. Ya iya betul, generasi zombie. Daging gak ada roh. Iya kan? Betul itu. Iya kan? Karena kehidupan orang-orang muda, juga termasuk yang dewasa muda, itu tereduksi, tersita oleh dunia maya itu. Iya kan? Coba kita ini kan suka keluar ya, jalan. Tiada hari tanpa handphone. Mau berdiri di bus, duduk di pinggir jalan, mau sambil nyender di mall, juga begitu terus sudah. Iya kan? Dan itu bukan cuma sampai di tingkat level itu. Sampai anak yang didorong di gerobak bayi juga, dia pegang itu. Iya kan? Pernah nggak bapak-bapak, ibu-ibu makan ke restoran, lihat keluarga bawa bayi, itu diminta kursi bayinya, taruh di situ, dikasih HP-nya, supaya orang tua makan enak, jangan diganggu. Bayangkan aja, balita sudah seperti itu, tuanya bagaimana itu? Iya kan? Malah saya suka dengar didorong-dorong di mall, dipegang-pegangin HP anak itu, di kursi bayinya itu, di roda bayinya itu, ya kan? Justru begitu mamanya nggak bisa buka aplikasi atau nggak bisa ada error di dalam HP-nya itu, justru mamanya itu tanya sama bayinya, ini gimana ya bukanya nih? Lah iya kan? Loh saya suka begitu. Saya kalau udah nggak bisa mentok sudah tanya anak. Iya kan? Nah inilah disorientasi. Iya kan? Dunia maya sudah menjagat raya, sudah membumi, apalagi disebut dengan Chat GPT ya, betul nggak? Nah itu orang mau ngapain juga tanya di dia, mau bikin skripsi, mau bikin matematik, bikin usaha, bikin apapun tanya sama dia. Bayangkan saja itu. Terus akhirnya Tuhannya di mana? Iya kan? Saya teringat ada suatu kata pendeta, iya kan? Dan itu pernah saya alami. Dulu waktu saya ikutin acara nikah adik saya punya anak di gereja, banyak orang. Pendeta lagi khotbah, mereka main HP semua. Saya korek kakak saya tua ini jadi apa semua nih. Pendeta pikir dia baca Alkitab, nggak tahu ada main game, ada lagi Twitter, ada udah macam-macam. Coba, silakan saudara jawab. Di HP ada Alkitab nggak? Ada. Ada Facebook nggak? Ada. Ada Twitter, ada semua kan? Sekarang saya tanya, di Alkitab ada Facebook nggak? Nggak ada. Iya kan? Jadi kalau saudara bawa ini nggak bisa, saudara main-main game, buka Twitter, buka apa semua nggak bisa, podcast nggak bisa, harus buka ini. Saudara ingat nggak? Waktu saudara buka HP, main-main di sini, saudara nyumbang sama siapa? Providernya kan? Beli paket, beli pulsa. Coba saudara beli Alkitab, saudara kasih sama siapa duitnya? Iya. Lah inilah tereduksi kan? Orientasinya berbeda kan? Udahlah, bawa aja HP, di HP ada Alkitab. Iya kan? Saya di sini lihat, oh itu pada pegang HP, buka Alkitab semua, nggak tahu apa yang dipegang dibuka itu. Iya kan? Tapi coba saudara bawa ini. Bisa nggak saudara buka Twitter di sini? Nggak bisa. Iya kan? Nah inilah suatu disorientasi kekristenan. Inilah. Nah inilah yang namanya tidak punya takut dan hormat akan Tuhan. Bayangkan saja dengar firman, dia nggak tahu lagi ngapain di sana sama teman sambil ketawa-ketawa sendiri. Iya kan, dunia maya mereduksi, mengeliminir keberadaan kebenaran. Nah ini yang disebut generasi Z, generasi zombie, generasi yang hilang. Nah apakah kita mau diam seperti ini? Ya kan?
Marilah kita kembali kepada firman kebenaran. Jadi jemaat ini maupun muda sama tua harus kita giring, kita bawa, kita dorong. Supaya dia mempunyai rasa lapar haus dahaga akan firman. Karena hanya dengan itu menjadikan dia seperti Yesus. Menjadikan dia orang Kristen. Menjadikan dia jemaat. Iya kan? Nah kalau di luar itu ya sudah terjadilah desorientasi. Yang tadi saya katakan di dalam Matius 4. Kamu harus menyembah dan hanya kepada Dialah kamu harus berbakti. Ini sudah terjadi. Iya kan? Kira-kira orang kalau duduk di gereja tapi pegang HP di sana, konsentrasinya di mana? Telinganya di mana? Hatinya di mana? Nggak ada di sini, nggak ada di mimbar. Iya kan? Badannya aja di sini. Iya kan? Jadi ada sesuatu harus kita waspada. Nah bagaimana anak-anak ini mau kita jadikan anak Allah? Anak Allah, jangan jadikan anak ayam. Ayam itu punya anak ayam. Allah punya anak Allah. Iya kan? Saya memahami apa yang dikatakan di 1 Korintus 19 ayat 45. Iya kan? Manusia pertama adalah makhluk hidup. Manusia yang terakhir adalah roh menghidupkan. Ini kan beda orientasi. Makhluk hidup sama roh yang menghidupkan kan? Makhluk hidup itu disorientasi. Roh yang menghidupkan itu adalah orientasi. Selain manusia makhluk hidup di dalam Kejadian 2, siapa yang jadi makhluk hidup juga, Pak? Ada dua kan makhluk hidup. Satu manusia, satu siapa? Binatang. Kan dua-dua dari rebu tanah. Iya kan? Jadi saya mau katakan di sini, bagaimana sekarang kita memposisikan disorientasi ini untuk kembali berorientasi. Tadi saya katakan sebagai orang Kristen. Tadi saya sudah katakan sebagai murid dan sebagai anak Allah. Iya kan? Begitu. Tapi saya teruskan di sini bahwa semua ini sebenarnya kuncinya. Saya akan membacakan ayat di dalam 2 Korintus 11. Saya nggak tanya ada bawa Alkitab, ada bawa HP. Mari kita bayar sama provider Telkomsel, XL, Indosat. Jangan bayar ke lembaga Alkitab. Korintus 11 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Iya kan? Jadi Paulus memberlakukan jemaat Kristus itu, jemaat Korintus. Paulus menjadikan jemaat Korintus itu menjadi perawan suci untuk dipersiapkan menjadi mempelainya Kristus. Perawan suci lagi. Iya kan? Lahir batin ini. Perawan suci. Lahir batin. Iya kan? Di sini kita harus ingat. Tuhan bilang di dalam 1 Petrus 1, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat sebelumnya dikatakan, kekudusan kita harus seperti Dia, kudus. 1 ayat 3 dikatakan, kalau kamu berharap kepada Dia, kamu harus menyucikan diri sama seperti Dia. Nah di sini yang saya mau titik beratkan, seperti
Dia. Jadi kalau Paulus menyiapkan jemaat di Korintus menjadi perawan suci, sudah jelas itu pasti seperti Yesus. Karena dia mau membawa ini menjadikan pasangannya Kristus, mempelai Kristus kan. Inilah Paulus melakukan suatu pembentukan jemaat di Korintus kepada orientasi yang benar, bukan mendisorientasikan. Di sini iblis yang mendisorientasikan jemaat Korintus itu. Nah, coba kita perhatikan di sini kan, dikatakan di sini, aku takut kalau pikiranmu disesatkan kepada kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Bayangkan saja, Hawa itu kan Tuhan ciptakan tanpa perempuan, dari Adam langsung jadi Hawa. Coba, apa yang terjadi di dalam kitab Kejadian itu? Kata iblis, oh boleh makan buah ini, pada waktu kamu makan, kamu jadi apa? Hah? Jadi apa? Seperti Allah. Hawa butuh Allah enggak? Enggak butuh, udah seperti dia, udah seperti Allah. Iya kan? Dia enggak peduli lagi sama Allah. Jadi tuan atas dirinya sendiri. Nah itulah makhluk hidup itu. Iya kan? Nah kebanyakan kita di sini enggak begitu kan? Iya kan? Tapi kebanyakan orang Kristen ya begitulah. Dia hidup dengan maunya sendiri, dengan kehendaknya sendiri, dengan apa yang dipikirin. Iya kan? Nah itu sebenarnya dia keturunan makhluk hidup. Karena dia nggak butuh Allah, dia sudah jadi Allah. Begitu kan tawaran iblis. Nah kalau kita lihat di sini, disebut perawan suci. Tadi saya sudah katakan di 1 Petrus 1 maupun di dalam 1 Yohanes 3, kita harus punya ukuran kekudusan dan kesucian itu seperti Kristus. Coba kita jujur di sini, mengaku di dalam tempat pertemuan jemaat atau di dalam rumah ibadah ini, jujur saja. Iya kan? Sudah saya rambut putih begini, sudahkah kekudusan saya, kesucian saya seperti Yesus? Iya kan? Tapi kalau orang bilang, wah mati setiap saat, besok, lusa, kapan saja bisa mati. Tapi saya tanya, sudahkah kekudusan saya seperti Yesus? Sudahkah kesucian saya seperti Yesus? Kalau saya punya pikiran belum, waduh, kalau bilang jangan dulu nanti mati. Ya kan, tunda dulu, delay dulu. Oh, saya belum seperti Yesus, kesucian dan kekudusan saya. Nah, kenapa masalahnya seperti ini? Nah, ini jawabannya di bawah. Dikatakan di sini, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain, iya kan? Memberitakan roh yang lain dan Injil yang lain. Rupanya ada yang lain-lain. Jadi Injil yang lain itu mereduksi orang untuk suci seperti Yesus. Mengeliminir jemaat untuk kudus seperti Yesus. Sudahlah, kita biasa-biasa sajalah, kan masih manusia. Iya kan? Duit masih bau wangi. Iya kan? Nah, inilah sebenarnya yang terjadi. Jadi tanggung jawab pemimpin jemaat, pemimpin gereja itu adalah kunci. Ya kan, adalah akses untuk membuat jemaatnya itu menjadi perawan suci. Sucinya, kudusnya seperti Yesus. Ini kan perawan suci lahir batin. Inilah. Tapi coba kita lihat, kita jangan bohongin diri sendirilah. Kalau kita lihat perkembangan gereja, jemaat 5.000, 4.000, waduh, kan dikatakan di dalam Yohanes 10, gembala itu harus mengenal domba. Kalau sudah 5.000, 4.000, bohong dia kalau dia bilang dia kenal. Iya kan? Mungkin pas waktu ke 4.000 umurnya dia udah 70. Ya kan, kenalan satu-satu mulai dari nomor 1 sampai umur yang nomor 4.000 umur dia udah 70. Kalau dia jadi gembala umur 30, dia kenal dari nomor yang pertama sampai nomor ke 4.000 atau nomor ke 5.000, umur dia sudah 60. Ya kan? Kenalkan bukan cuma jabat tangan di depan pintu. Iya kan?
Bagaimana kata Yohanes 10? Domba-dombaku mengenal aku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mendengar suaraku. Itu bukan kenal cuman kayak di muka pintu salaman. Iya kan? Nah, coba mari kita renungkan. Iya kan? Pernah nggak Bapak Ibu jemaat di sini pernah hadir nggak di dalam satu gereja yang jemaatnya 4.000, 5.000? Ada? Nggak ada ya? Ada nggak? Kan kita mantan dari jemaat yang 3.000, 4.000 kan? Loh, kita jangan bohongin diri sendiri. Iya kan? Pernah nggak gembala ke rumah? Loh, saya bukan mendiskreditkan, justru memperbaiki status. Siapa yang pernah berjemaat di gereja yang jemaahnya 3.000-an ke atas? Iya kan? Jangan malu-maluin lah. Pernah nggak gembala datang ke rumah? Iya kan? Lah bagaimana dengan kata Paulus? Iya kan? Kalau jemaatku dilukai, aku merasa dilukai. Lah berarti Paulus itu terhadap jemaatnya mau di Korintus mau dimanapun juga dia satu persatu. Nah inilah sebenarnya kunci atau akses daripada seorang pemimpin gereja atau seorang pemimpin jemaat. Iya kan? Jadi menjadi perawan suci ini bukan cuma seperti balik tangan, bikin dia jadi perawan suci itu. Karena ingat, iya kan, kalau kita nggak kasih Injil yang lain, ada orang yang tawarin Yesus yang lain. Iya kan? Karena saya katakan tadi itu. Iya kan? Urusanku sehari-hari, kata Paulus, memelihara kehidupan jemaat. Lah. Halo teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pernah kita lihat gembala yang urusan sehari-hari memelihara kehidupan jemaat? Pernah ketemu nggak? Ya, coba searching aja di Google. Nah, bagaimana pembentukan perawan suci itu? Bagaimana supaya kesetiaan si perawan suci itu tidak disesatkan oleh iblis ini sehingga dia layak untuk menjadi mempelai daripada Kristus, dipertunangkan dengan Kristus. Iya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap kita ada di tempat ini, di tempat yang pas dan tepat. Kalau kata pompa bensin pasti pas. Iya kan? Karena kesaksian Pak Andre sebagai gembala di sini, kalau saya tangkap dengan pemahaman pengertian rohani saya, wah, ini gereja punya Tuhan, pasti pas. Iya kan? Karena bukan Pak Andreas yang beracara berperkara, tapi Tuhan yang beracara dengan berperkara. Sehingga bangku ini ada banyak seperti ini. Sehingga tempat ini mewah seperti ini. Menurut ukuran saya. Tanggung jawab berikutnya, ya bagaimana supaya yang duduk di sini jangan disesatkan iblis. Iya kan? Jangan disesatkan dunia maya itu, Pak. Iya kan? Dari kesetiaannya sejati kepada Kristus. Kita jangan bohong lah, dunia maya ini menyesatkan kesetiaan kita yang sejati kepada Kristus. Nah, bagaimana target perawan suci? Berarti saya mau katakan di sini, kalau Paulus bisa berkata, aku mempersiapkan kamu sebagai perawan suci, berarti saya katakan tadi dari murid sampai kepada jemaat. Iya kan? Kepenuhan Kristus. Dari murid sampai kepada kepenuhan Kristus. Nah ini yang dikerjakan Paulus di dalam 2 Korintus 11 ini. Jadi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita di dalam kehidupan kerohanian kita ini kita terjebak. Iya kan? Jangan sampai kita terjebak dengan disorientasi. Kita sementara menggulirkan hidup ini, padahal kita dibutakan bahwa kita sedang menjalani kehidupan kerohanian kita sudah terjadi disorientasi. Ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya mau katakan di sini, pada akhirnya, marilah sama-sama kita mulai mengencourage, mengupgrade diri kita ini.
Ya kan? Memposisikan diri kita ini, mengkondisikan diri kita ini sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Sesuai apa yang dikehendaki Tuhan. Karena itulah sesungguhnya orientasi daripada tubuh Kristus, daripada jemaat Tuhan, daripada orang Kristen itu sendiri. Jangan sampai kita hidup di luar ini. Ya kan? Mungkin manusia daging kita bisa hidup, tapi manusia batinia kita jangan hidup di luar ini. Atau manusia batinia kita bisa hidup di luar ini, tapi jangan sampai manusia lahiriah kita. Nah, penting di sini bahwa kita juga jangan kita terlalu banyak bergantung, terlalu banyak berharap. Ya kan? Kepada pemimpin rohani kita, katakanlah gembala kita. Karena kita dengan gembala kita juga sama. Sama-sama dari dunia sedang berjuang mau ke surga. Iya kan? Saya pernah berkata sama bapak yang sana itu, kalau saya Yohanes 16:28. Yesus datang dari surga ke dunia. Dan dari dunia dia pulang kemana? Pulang ke surga, ya dia saya ikutin. Nah, ajaran-ajaran seperti inilah. Iya kan? Firman-firman seperti inilah yang sebenarnya harus kita asup, kita konsumsi. Jangan sampai kita disorientasi. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui penyampaian firman ini, saya berharap ada berkat ilahi, ada berkat rohani yang kita dapati dari sini. Supaya dapat membuat kita benar-benar mempertanggungjawabkan hidup kita sebagai jemaat Tuhan atau sebagai Kristen itu sendiri. Jadi jangan sampai begitu keluar dari sini terjadi disorientasi kehidupan rohani lagi. Ya kan? Nggak usah keluar dari sini, begitu saya turun dari sini sudah terjadi disorientasi lagi kehidupan rohani lagi. Ya kan? Karena HP di silent tapi sudah bergetar-getar di kantong nih, gerak. Ya kan? Nah, untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa menurut saya ya, kita ada di tempat yang pas. Ya kan, dengan pemimpin yang tepat dan semua pasti pas. Bapak Ibu Saudara merasa terberkati oleh kebenaran firman ini? Amin. Ya, saya mengundang WR dan Singer untuk naik ke atas panggung. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita tutup di dalam doa. Yesus Kristus Tuhan, anak Allah yang hidup, satu-satunya tempat kami menyembah dan berbakti. Biarlah firman ini oleh pertolongan Roh Kudus yang sudah ada di dalam kehidupan kami masing-masing, di pribadi kami masing-masing, dapat membantu menolong kami untuk merepresentasikan di dalam pikiran, perbuatan hati kami, hidup kami sesudah waktu, jam, dan kesempatan ini. Sehingga kami bukan Kristen jadi-jadian. Kami Kristen yang melalui dari murid, kemudian menjadi tubuh Kristus, kepenuhan Kristus. Karena kami sudah dimuridkan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan firman itu tinggal tetap di dalam kami. Dan dengan demikian kami sempurna menjadi jemaat Tuhan, menjadi tubuh Kristus. Dan biarlah ini ya Tuhan Yesus adalah menjadi level terakhir sebelum kami setiap saat bisa mati. Tuhan Yesus berkati Bapak Gembala di sini. Engkau selalu senantiasa memberikan dia jalan keluar sesuai dengan kehendak-Mu di setiap apa yang menjadi pergumulan di dalam dia mengembalakan di tempat ini bersama Pak Dino dan Pak Bobby. Juga berkati para pelayan-pelayan di gereja ini supaya mereka juga melayani dengan sukacita, dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan Yesus, tanpa motivasi apapun juga. Akhirnya Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari sambil kita mempersiapkan persembahan, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Kau berkati persembahan ini supaya dapat memperbesar kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama yang siap memberi katakan amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. 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 Amin. Selama-lamanya. Amin. Baik. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Untuk Monday Fellowship hari Senin tanggal 17 April 2023 akan diadakan pukul 7 dengan tema penguasaan diri. Pembicaranya adalah Pastor Dr. Christopher Hukubun. Lalu ada juga pengumuman yang cukup penting bahwa rumah kita hari Rabu tanggal 19 April 2023 pukul 7 diliburkan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi rumah kita hari Rabu tanggal 19 April diliburkan. Lalu ibadah raya minggu depan tanggal 23 April 2023 pada pukul 9 seperti biasa. Pembicaranya adalah Pastor Ryan Manafe dengan tema My Love My Family. Oke, itu aja Saudara, Bapak, Ibu Saudara untuk pengumumannya. Saat ini kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas. Sekali lagi bersama-sama, Raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja.
Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Oh, Raja di atas segala raja. Berikan sorak tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau Raja di atas segala raja bagi hidup kami, bahkan bagi segenap umat manusia. Dan kami mensyukuri pagi ini Raja itu menyentuh hati kami lewat firman dan kebenaran yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak William Kotambunan. Kami percaya itu bukti kasih-Mu kepada kami, mengingatkan kepada setiap kami bahwa orientasi kami adalah serupa dan segambar seperti Kristus. Melakukan kebenaran dan memperagakan kebenaran dalam hidup kami setiap saat dan setiap waktu dari hidup kami. Ampuni Tuhan jika selama ini kami melupakan itu semua. Kami berpikir bahwa ada banyak hal yang lain yang lebih indah menjadi orientasi hidup kami. Kami lupa bahwa orientasi kami yang terbaik, terindah, dan termanis adalah menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan kirim, Bapak William Kotambunan, menjadi berkat bagi kami. Kasih-Mu, berkat-Mu, rahmat dan anugerah-Mu tercurah bagi hamba-Mu ini. Keluarga dan rumah tangganya, pelayanannya, dan segenap kehidupan pribadinya, apapun yang hamba-Mu ini kerjakan, Tuhan tolong, jagai, dan sertai. Dan berkat Allah sempurna bagi hidup beliau. Dan kami juga menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Dalam setiap pergumulan dan persoalan hidup yang harus mereka hadapi, kami percaya Tuhan tolong. Tuhan mampukan mereka menghadapi setiap persoalan dan pergumulan hidup itu, menyelesaikannya bersama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun itu Tuhan, sakit penyakitkah, persoalan hidup, kerumitan hidup yang mungkin tak terkatakan, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini Bapa, kami tidak mengakhiri ibadah ini. Kami rindu menyambut segala berkat dan anugerah-Mu dengan membuka hati dan mengedangkan kedua tangan kami. Kami rindu menyambut berkat-Mu itu dengan penuh rasa syukur. Mari Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kasih rahmat dan anugerah dari Allah Bapa yang di sorga, yaitu kasih rahmat dan anugerah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan perlindungan, penghiburan, serta kuat kuasa Allah Roh Kudus, biar itu semua yang menaungi dan menyertai, memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, merahmati Bapak Ibu Saudara sekalian dari pagi hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Dengan penuh syukur, mari katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Satu hal saja rindu saya sampaikan, menegaskan apa yang juga sudah dibagikan, di-share di grup WA kita. Puji Tuhan, per kemarin tanggal 15 April tahun 2023, 15 April tahun 2023, gereja kita sah berada di bawah pernaungan Sinode JKI. Jadi kita bersyukur Tuhan izinkan gereja ini memiliki pernaungan resmi di bawah Sinode yang resmi dan menjadi salah satu anggota dari PGI. Ya, kita bersyukur Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan pelayanan kita. Sekarang tinggal giliran kita, mari kita pergunakan anugerah ini untuk membuat kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan dan membawa semakin banyak jiwa pula kepada Tuhan tadi. Itu pekerjaan rumah kita. Sebab itu mari kita terus bergandengan tangan, bekerja sama mewujudkan kehendak Tuhan nyata bagi pelayanan kita. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.